di buku paketnya. Silakan yang bisa. Aisyah, Mbak. Ya. Misbah dulu. Kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini ada menghormati kawasan tertentu. Gunung, laut, sungai, gua, pohon atau batu memiliki roh. Kemudian yang kedua dinamisme. Amelia mana? Iya, silakan. Dinamisme dari bahasa Yunani, dynamos memiliki kekuatan atau daya, adalah kepercayaan bahwa benda-benda di sekitar manusia memiliki daya atau kekuatan gaib atau mana yang mampu memberikan manfaat atau hal bahaya bagi manusia. Ya. Jadi intinya dari kedua kepercayaan ini, kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang atau benda-benda di sekitar yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Seperti itu ya. Jadi pada zaman Megalitikum sudah mengenal. Kemudian yang kedua itu sudah mampu membuat monumen-monumen atau benda-benda yang terbuat dari batu besar. Kemudian yang ketiga ada daya pikir dan kreativitasnya itu meningkat dibanding yang zaman sebelumnya, zaman Neolitikum. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, menciptakan itu bukan hanya untuk keperluan sehari-hari, tapi juga bernilai estetika dan ekonomis. Kemudian ini terdapat kebudayaan Megalitikum. Yang pertama ada menhir atau tugu batu, digunakan untuk menghormati roh-roh nenek moyang. Seperti ini. Menhir atau tugu batu. Kemudian yang kedua ada apa? Punden berunda. Bisa dilihat ya di buku paketnya. Terbuat dari batu, fungsinya untuk memuja roh nenek moyang. Yang ketiga ada dolmen atau disebut juga meja batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji. Kemudian yang keempat ada waruga, yakni kubur batu yang berbentuk kubus. Kemudian yang kelima ada kubur batu, hampir sama dengan waruga, yakni tempat untuk menyimpan mayat. Yang keenam ada kubur batu atau peti mati yang berbentuk lesung. Lesung, kalian tahu lesung? Yang kayak memanjang ini ya. Tuh. Kemudian yang ketujuh ada arca batu. Seperti ini contohnya. Nah, itu. Yang pertama ada menhir tadi ya, batu tegak. Kemudian dolmen ada meja batu. Kemudian ada waruga, kubur batu. Kemudian ada sarkofagus tadi yang berbentuk seperti lesung. Kemudian ada punden berunda. Dan selanjutnya ada contohnya ini arca batu. Ada yang tahu itu ada dewa siapa? Dewa Krishna. Dewa Siwa. Iya. Kemudian itu kubur batu atau batu. Kemudian yang selanjutnya ada ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi pada bidang teknologi di samping berusaha menciptakan tadi perkakas yang diperlukan sehari-hari dan juga untuk keestetikan seperti tadi menhir, dolmen ya. Kemudian mengalami kemajuan dengan mulai diciptakannya benda-benda yang bernilai estetika dan ekonomis. Contohnya apa? Pembuatan gerabah. Kalian tahu gerabah? Yang tempat kendil atau tempat minum dari tanah liat gitu ya. Kemudian keragaman bentuk dan motif hias gerabah di Indonesia ini kemudian memunculkan beberapa kompleks pembuatan gerabah yang sangat menonjol. Yang pertama ada kompleks gerabah Bumi, itu dari Yogyakarta, kompleks gerabah Gilimanuk dari Bali, dan kompleks gerabah Palembang dari Sulawesi Selatan. Dan ini salah satu contohnya kompleks gerabah Bumi yang tadi dari Yogyakarta.
yang menyangkut kehidupannya. Dan mereka sudah mempunyai aktivitas seperti berburu dan mengumpulkan makanan, dan juga sudah mulai bercocok tanam dan menghasilkan makanan sendiri. Dan ciri sosialnya itu, yang pertama, manusia itu sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu-batu besar tadi, yang kurang lebihnya dibuat untuk memuja roh nenek moyang dan juga untuk upacara-upacara dalam menghormati arwah nenek moyang. Kemudian yang kedua, berkembang dari zaman Neolitikum sampai zaman perunggu atau zaman selanjutnya disebut zaman modern. Kemudian yang ketiga, manusia sudah mulai mengenal kepercayaan. Yang tadi ada animisme dan dinamisme atau kepercayaan terhadap roh nenek moyang. Kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri kebudayaan pada zaman Neolitikum. Dan adanya konsep pemikiran manusia tentang kehidupan ini sesudah mati, jadi mereka beranggapan bahwa nenek moyang itu harus ditenang atau dipuja. Jadi maka dari itu pada zaman Neolitikum ini manusia-manusia di zaman itu sudah mulai mengenal kepercayaan, dan konsep tentang kekuatan sakti atau terletak di kepala itu menyebabkan adanya adat atau kepercayaan menghormati leluhur dengan tradisi kuburan atau tempayan yang merupakan ciri umum dari kebiasaan manusia atau masyarakat Hindu. Dan ini adanya daerah persebaran. Nah, banyak ditemukannya artefak purba peninggalan budaya Neolitikum atau batu besar seperti patung batu, terus kubu batu, lukisan dinding kubu batu, batu bergores, dolmen, lubang batu, kemudian menhir dan lain sebagainya. Dan itu tersebar di Sumatera, Nias, Jawa, Bali, Sumba, dan Sulawesi, kemudian dan lain-lain. Peta persebarannya kurang lebih seperti ini. Kurang jelas ya teman-teman? Oke, materinya cukup sekian. Ada yang ditanyakan mungkin? Apakah ada pertanyaan sebelum diakhiri dan dilanjutkan ke penugasan? Silakan. Kalian tadi masuk jam 7.45 ya. Kemudian kan sebenarnya terpotong istirahat ya, 15 menit. Jadi sampai jam 8.15 Ibu sudah keluar. Kemudian kalian ada waktu istirahat 15 menit ya. Silakan, apabila ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Apakah ada materi yang terlewati atau kurang dimengerti? Amin. Baik Pak, sedikit refleksi mungkin sebelum penutup ya. Tadi sudah dijelaskan beberapa hasil kebudayaan atau beberapa bangunan dari zaman Neolitikum. Ada yang ingat ada apa saja? Ada banyak ya, bisa nggak ya? Silakan satu orang. Melinda. Melinda. Oh benar ya? Elia. Ya silakan. Ada apa saja?
Iya. Jadi ulang pertanyaannya. Tadi beberapa hasil kebudayaan kan banyak dari zaman Neolitikum. Ya, bangunan-bangunan batu ada apa saja? Ada lagi bangunan Belanda. Iya. Yang pertama apa? Dari Kemudian, Belanda. ya. Apa lagi? Sarkofag Kudus. Kemudian kubur batu. Kemudian arca batu. Kemudian dolmen. Apa lagi yang lain? Punden berbeda. Jadi ini. Ini ya, diingat-ingat. Jadi ada menhir, dolmen, waruga atau kubur batu, kemudian ada sarkofagus, punden berbeda, arca batu dan kubur batu. Sudah dimengerti ya untuk zaman Neolitikum dan Megalitikum. Terkait perbedaannya yang menonjol, ada yang bisa. Kalau zaman Neolitikum apa, Megalitikum apa? Kalau zaman Neolitikum, manusianya belum menetap. Jadi zaman Neolitikum atau zaman peralihan dari kehidupan nomaden yang berbeda-beda menuju zaman Megalitikum yang sudah menetap dan sudah mulai memproduksi makanan sendiri. Kemudian yang terakhir untuk penugasan nanti akan disampaikan oleh ketua kelas ya, Amel ketua kelasnya. Disampaikan melalui WhatsApp group ya untuk penugasannya. Kemudian ada yang ditanyakan lagi sebelum diakhiri? Tidak. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kalian ingat untuk nantinya sebagai pembelajaran. Kemudian semoga hari-hari kalian lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Martin sudah selesai, Bapak. Iya.